Selamat malam Merdeka, selamat hari kemerdekaan RI yang ke-79. Nah, selain informasi tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam CNN Indonesia The World Tonight bersama saya, Diana Valencia. Semua berpesta di HUT ke-79 Republik Indonesia termasuk di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ada banyak kegiatan di sana hingga malam hari ini. Produser lapangan Nindya Yuwono bersiap dengan laporan langsung. Selamat malam Nindya, ada apa di Monas malam hari ini? Bagaimana keceriaan dan juga kemeriahannya di Monas? Silakan Nindya, laporan Anda. Kita ke informasi selanjutnya, masih seputar soal kemerdekaan RI. Beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-79. Pengunjung dan warga suku Tengger mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kaldera Gunung Bromo. Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, upacara digelar di areal tambak seluas 6 hektar. Selain itu upacara pengibaran bendera juga digelar di dasar laut perairan Ambalat. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di wilayah Bandung, Jawa Barat dipusatkan di lapangan Gasibu. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin hadir sebagai inspektur upacara. Sementara pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka Provinsi Jawa Barat dan pasukan dari Batalion Arhanud 3. Presiden Joko Widodo menanggapi polemik Paskibraka Putri 2024 yang sempat dilarang mengenakan jilbab. Joko Widodo menyatakan seluruh pihak harus menghormati keberagaman, baik perbedaan suku, ras, dan agama. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memimpin upacara peringatan kemerdekaan ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP Jakarta. Sabtu pagi dalam pidatonya, Megawati berpesan agar rakyat mendapat hak dalam mencari pemimpin dengan kapasitas yang mumpuni, bukan pemimpin yang dipaksa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memutar sebuah rekaman suara yang diduga berisi pernyataan Presiden Joko Widodo menggunakan hukum dan melakukan pembisikan kepada sejumlah lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Rekaman tersebut diperdengarkan kepada para awak media dalam keterangan pers Hasto usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP pada Sabtu siang. Setelah ramai menjadi perbincangan di media sosial, salah seorang warga menceritakan ihwal dugaan pencatutan nomor induk kependudukan untuk mendukung calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Meski niknya terdaftar dalam mendukung calon perseorangan Dharma Kun, nama yang terpampang dalam data tersebut bukan nama dirinya, melainkan nama orang lain yang tak ia kenal. Nah, terkait hal ini, KPU DKI masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu dalam pengambilan keputusan lanjutan. Israel kembali mengeluarkan perintah evakuasi kepada warga Palestina yang berada di kamp pengungsi Al-Maghazi. Layanan darurat Ukraina pada hari Sabtu mengatakan bahwa serangan udara Rusia menghantam sejumlah tempat parkir di Sumi dekat wilayah Kursk, Rusia. Kebakaran hutan di Provinsi Izmir, Turki yang diperparah angin kencang membuat api merambat ke dekat kawasan permukiman. Warga yang berada di lokasi sekitar lokasi kebakaran terpaksa dievakuasi. Akibat remblong, sebuah bus di Lima, Peru menabrak kendaraan yang sedang berhenti di lampu lalu lintas. Sementara di Prancis, sebuah pesawat jet yang terbang dalam rangka pertunjukan udara terjatuh di Laut Mediterania. Diduga remblong, sebuah mobil syarat penumpang menabrak pengendara motor di jalur wisata Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal dan 19 orang mengalami luka-luka dan 8 diantaranya luka berat. Kasus laka lantas ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo. Di tengah suasana perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79, warga pegunungan Manusela Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku masih belum mendapat pelayanan dasar pemerintah. Mereka tidak memiliki akses jalan, jembatan, pendidikan, penerangan hingga fasilitas kesehatan. Bahkan ketika seorang warga ada yang sakit, ia terpaksa ditandu selama 3 hari, melewati jurang dan lembah hingga menyeberangi sungai untuk sekadar berobat di puskesmas.
Ke informasi selanjutnya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Kota Bandung pada tahun ini mengadakan peringatan kemerdekaan Indonesia selama 3 menit di jalan raya. Meski berlangsung secara singkat, namun jalannya acara ini berlangsung dengan meriah. Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, I4T menggelar pagelaran Sabang Merauke yang melibatkan lebih dari 200 penari. Pagelaran yang mengangkat tema pahlawan Nusantara tersebut menampilkan berbagai macam budaya Nusantara dan mengangkat pahlawan nasional di tiap provinsi. Hari Kemerdekaan tidak sah apabila tidak ada lomba-lomba unik. Nah, petugas kepolisian di lingkungan Polresta Cirebon menggelar lomba menarik mobil water cannon yang berbobot 16 ton. Lomba ini juga diikuti puluhan poluan. Di Probolinggo, Jawa Timur, bapak-bapak mengikuti lomba memasak nasi goreng dan uniknya istri mereka hanya boleh memandu dari jauh. Warga bantaran Kalicode mengibarkan 79 bendera di bantaran aliran Kalicode, Yogyakarta pada Sabtu pagi. Meskipun dirayakan dengan sederhana, warga mengaku bersemangat dalam merayakan. Ada patung burung Garuda yang belakangan sempat viral di media sosial. Warga kota Banjarnegara di Jawa Tengah pun sudah bersuah foto dengan latar belakang panggung upacara dan replika patung burung Garuda seperti yang ada di IKN. Seperti apa ya replikanya, dan ini dia liputannya untuk Anda. Sejumlah tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka Jakarta tampil menggunakan pakaian adat. Beberapa di antaranya mengaku telah bersiap dan merias diri sejak dini hari demi tampil maksimal pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia The World Tonight pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan.